Halo, perkenalkan nama saya Paramita N. Hutasoid, NIM 180902043. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan lansia dari mata kuliah Pelayanan Sosial Lansia. Apa itu kekerasan lansia? Usia lanjut adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fisik yang dimulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Menurut penelitian, kekerasan terhadap lansia cenderung terjadi di tempat tinggal mereka. Sementara itu, pelaku kekerasan sendiri umumnya adalah remaja dan orang dewasa, anggota keluarga seperti anak dan cucunya ataupun pasangannya. Kekerasan terhadap usia lanjut pada umumnya adalah mengacu pada salah satu tindakan dari beberapa bentuk penganiayaan dari seseorang yang memiliki hubungan khusus dengan usia lanjut seperti pasangan, saudara, anak, teman, atau pengasuh di rumah. Sekarang kita membahas jenis-jenis kekerasan terhadap lansia. Jenis-jenis kekerasan terhadap lansia diantaranya ada 6. 1. Kekerasan fisik terhadap lansia. 2. Kekerasan emosional terhadap lansia. 3. Kekerasan seksual terhadap lansia. 4. Penelantaran lansia. 5. Eksploitasi finansial. 6. Penipuan dan kekerasan terhadap lansia. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kekerasan terhadap lansia. 1. Kekerasan fisik terhadap lansia. Maksudnya adalah kekerasan terhadap lansia yang sengaja dilakukan dan menyebabkan sakit fisik, cedera, atau luka. Kekerasan yang dimaksud bukan hanya seperti memukul atau bertindak kasar, namun juga penyalahgunaan obat-obatan, pengekangan, atau pengurungan. Yang kedua, kekerasan emosional terhadap lansia. Maksudnya adalah perlakuan apapun terhadap lansia yang bisa menyebabkan sakit secara emosional, psikologis, atau penderitaan. Contohnya seperti intimidasi dengan cara membentak atau ancaman, penghinaan dan ejekan, kebiasaan menyalahkan dan mengkambing hitamkan lansia, mengabaikan lansia, mengisolasi lansia dari teman-temannya, serta melarangnya untuk beraktivitas, dan melakukan teror. Yang ketiga yaitu kekerasan seksual terhadap lansia. Misalnya seperti melakukan kontak fisik terhadap lansia tanpa persetujuannya. Kontak fisik yang dimaksud bisa berupa tindakan seksual, namun tindakan seperti memperlihatkan lansia material pornografi, memaksanya untuk menonton aktivitas seksual, atau memaksanya untuk membuka baju juga termasuk bentuk kekerasan seksual terhadap lansia. Yang keempat, penelantaran lansia. Maksudnya adalah kegagalan untuk memenuhi tugas mengurus lansia. Bentuk kekerasan ini merupakan yang paling umum, meliputi lebih dari setengah kasus kekerasan terhadap lansia secara keseluruhan. Penelantaran ini sifatnya bisa sengaja atau tidak sengaja, tergantung dari faktor seperti ketidaksadaran atau penolakan bahwa lansia membutuhkan perawatan. Yang kelima yaitu eksploitasi finansial. Eksploitasi finansial terhadap lansia adalah tindakan memanfaatkan dan menggunakan keuangan atau properti lansia secara tidak sah atau tanpa izinnya. Tindakan tersebut bisa dilakukan oleh perawat lansia atau orang lain. Perawat atau pengasuh lansia biasanya melakukan eksploitasi finansial seperti menyalahgunakan uang pribadi, kartu kredit, atau rekening bank lansia, mencuri uang dan properti lansia, memalsukan tanda tangan lansia, dan melakukan pencurian identitas. Yang terakhir yaitu penipuan dan kekerasan terhadap lansia oleh pekerja medis dan profesional. Bentuk kekerasan ini bisa dilakukan oleh dokter, suster, staf rumah sakit, dan perawat profesional lainnya. Tindakan yang dilakukan termasuk tidak menyediakan fasilitas kesehatan yang seharusnya namun tetap meminta bayaran, mematok harga yang terlalu berlebihan dan tidak setara dengan fasilitas yang diberikan, sengaja terlalu banyak memberikan obat atau terlalu sedikit memberikan obat, dan menawarkan pengobatan palsu untuk penyakit tertentu. Contoh kekerasan terhadap lansia. Nggih dikepuki, nggih dipisu. Itulah awak kula lho, tangan kula sampai abuh kabeh.
Nggih buang ngeten iki lek nenten gedang anu niku berlin niku Mas laris, gedang ijo niku mboten payu. Eruk niku nggih regane 2.000, nika 1.500. Ngoten lho Mas. Lah wingi sedina niku kantuk nek 7.000. Sadine es titik-titik ambek bathi ngoten lho Mas. Bersyukur, Ibu, Bapak, Mas. Apabila terjadinya tindak kekerasan pada usia lanjut, maka keluarga atau pengasuh adalah pihak pertama yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut karena bisa jadi faktor kelalaian dari pihak keluarga atau pengasuh sehingga menyebabkan terjadinya tindak kekerasan. Beberapa anggota keluarga yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap usia lanjut menyatakan alasan yang menyebabkan terjadinya pelecehan atau tindak kekerasan dikarenakan sebagai perasaan marah atau usia lanjut memiliki penyakit tetap, kelelahan yang berkepanjangan, kurangnya pengetahuan tentang perawatan dan pengasuh menjadi kasar atau lalai. Hal itu memang wajar karena semakin lanjut usia seseorang, semakin lemah juga fisiknya. Kemampuannya untuk mengurus diri sendiri juga semakin berkurang. Alhasil, kebanyakan lansia tidak bisa membela diri sendiri atau memberikan perlawanan balik ketika mengalami kekerasan. Itulah yang menyebabkan lansia mudah dijadikan objek kekerasan. Selain itu, kemampuan lansia untuk melihat atau mendengar juga cenderung semakin berkurang, sehingga orang lain semakin mudah memanfaatkan mereka dalam hal negatif. Balik lagi, kekerasan dilakukan dengan adanya tindakan berupa pemukulan dan tindak kasar. Kedua kategori ini jika disatukan antara kekerasan dengan penelantaran merupakan kedua hal yang berbeda. Kedua kategori tersebut termasuk ke dalam perlakuan yang salah. Kekerasan lebih bersifat jasmani dan rohani. Kemensos membuat program caregiver, yaitu berupa pelatihan dalam menangani lansia bagi orang-orang yang memiliki kepedulian kepada lansia. Misalnya, pelatihan mendengarkan, seseorang akan dibayar mahal untuk mendengarkan lansia yang berbicara. Pelatihan yang bersifat long-term care atau perawatan jangka panjang ini memberikan kepada perawat untuk dapat mendampingi lansia yang sudah tidak mampu melakukan aktivitas apapun. Kementerian Sosial memiliki cara untuk menanggulangi penelantaran lansia dan cara mengurangi tingkat penelantaran di Indonesia dengan mengadakan sosialisasi ke masyarakat. Lanjut usia memiliki hak dan kewajiban. Salah satu hak lansia adalah hak untuk dilindungi. Menurut semua ajaran agama, setiap langkah, setiap nafas mengayomi orang tua adalah ibadah. Adanya panti sosial di Indonesia dapat membantu mengurangi tingkat penelantaran lanjut usia. Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial lansia. Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial lansia membutuhkan peran dan dukungan dari pelaksana teknis di unit rehabilitasi sosial yang disebut sebagai pekerja sosial. Pekerja sosial adalah seorang individu yang bertujuan untuk membantu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang tidak mampu dalam menangani masalah yang mereka hadapi. Sedangkan menurut Departemen Sosial, menyatakan bahwa pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas profesional baik dalam bidang pekerjaan sosial secara umum maupun pengetahuan tentang lanjut usia secara khusus. Pekerja sosial yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan atau organisasi sosial lainnya. Kenapa pekerja sosial dibutuhkan dalam hal menangani lansia yang terlantar? Karena pekerja sosial sebagai salah satu jembatan pelayanan kesejahteraan sosial dengan turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang ada, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan lansia. Meskipun dalam melaksanakan peranannya mensejahterakan lansia terlantar seringkali dihadapkan pada berbagai kendala.
Pekerja sosial mempunyai kedudukan peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah sosial. Disebut penting dan strategis karena pekerja sosial yang berhadapan langsung dengan penerima manfaat yang dilayani sehingga permasalahan yang dialami penerima manfaat lanjut usia dapat segera diketahuinya. Mengapa kita perlu menjaga kesejahteraan lansia? Karena kekerasan yang dialami lansia itu memiliki dampak yang sangat fatal. Tindakan kekerasan yang dialami oleh lansia sebenarnya adalah perlakuan yang senantiasa berdampak jangka panjang. Selama ini, berbagai kasus telah membuktikan bahwa terjadinya elder abuse atau penganiayaan lansia sering disertai dengan elder neglect atau penelantaran lansia. Adapun dampak yang dialami lansia akibat dari kekerasan yang dialami adalah sebagai berikut. 1. Problem kesehatan mental. Misalnya kecemasan yang berlebihan dan problema dalam makanan dan dapat mengakibatkan susah tidur. 2. Sering mimpi buruk serta ketakutan. Selain itu juga menyebabkan kehilangan nafsu makan, sakit kepala, serta dapat menyebabkan kekurangan gizi pada lansia. 3. Kurangnya motivasi dan harga diri pada lansia. 4. Mengembangkan perilaku agresif, yaitu suka menyerang dan menjadi pemarah atau bahkan sebaliknya, lansia menjadi pendiam dan suka menarik diri dari pergaulan di lingkungannya. 5. Mengakibatkan depresi pada lansia. Pada akhirnya, keluarga diharapkan dapat menjadi acuan untuk memahami dan menghindari terjadinya tindakan kekerasan pada usia lanjut yang selama ini dianggap keluarga adalah suatu kegiatan atau hal yang biasa. Diharapkan keluarga dapat tahu tentang tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan terjadinya tindak kekerasan pada usia lanjut dan dapat mengoptimalkan kesehatan fisik maupun psikis dari usia lanjut, karena pada dasarnya pada usia lanjut sudah mengalami penurunan fungsi fisik maupun psikis. Tenaga kesehatan atau perawat komunitas diharapkan dapat memberikan konseling atau pendidikan tentang bentuk-bentuk tindak kekerasan yang dapat terjadi pada usia lanjut secara menyeluruh, tidak hanya secara umum saja. Karena keluarga tidak semuanya mengerti dengan apa saja yang masuk dalam kategori kekerasan. Perawat komunitas diharapkan lebih dapat lagi masuk ke dalam lingkungan keluarga dan mempunyai program khusus secara individual terhadap keluarga agar dapat memantau kegiatan dan aktivitas dan melakukan suatu kegiatan seperti kegiatan pemberian penyuluhan dengan metode ceramah dan diskusi bersama keluarga atau tanya jawab. Selain itu, masyarakat juga dapat membantu kesejahteraan lansia, seperti sesama temannya lansia dapat berbicara sering-sering tentang kehidupan mereka. Hal ini dapat membantu lansia agar bisa hidup bahagia dengan teman setaranya. Meluangkan waktu bersama dengan lansia dan lakukan kegiatan favoritnya karena dengan begitu mereka merasa kita juga bahagia melakukan aktivitas dengannya. Menemani mereka untuk mendengarkan musik yang disukainya, khususnya lagu-lagu di masa mudanya. Saat mereka marah dan bersikap seperti anak kecil, biarkan saja, bisa jadi itu adalah salah satu cara yang dapat membantunya melepas penat dan stres, namun jangan perlakukan mereka seperti anak-anak. Dan juga berbicaralah dengan lansia menggunakan nada yang baik dan sopan, lalu seringlah mengucapkan terima kasih serta beritahu mereka bahwa Anda bersyukur dengan keberadaannya. Berikan tanda kasih sayang berupa pelukan yang hangat agar para lansia merasakan kasih sayang orang sekitarnya. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dengan baik. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.